Kita menyaksikan tayangan ya dari Pak Mirza bahwa apakah kita harus mengantisipasi 2 atau 3 tahun lagi ada dampak dari kenaikan suku bunga The Fed yang begitu agresif selama 10 bulan terakhir ini dari 2022 ke 2023. Seperti apa? Apakah mungkin global financial crisis akan terjadi lagi? Oke, global financial crisis menurut saya kemungkinan itu ada, tapi seperti saya less likely akan terjadi di Indonesia karena apa yang dilakukan oleh pemerintah kita sekarang ini, baik Pak Presiden Jokowi maupun Ibu Sri Mulyani, menurut saya adalah hal yang sudah sangat baik dan sangat berprogresif. Bagaimana sekarang dari seluruh bank-bank yang ada di Indonesia dan juga dari sisi regulator membuat proteksi dan juga hal yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan PRP ini menurut saya juga salah satu langkah mitigasi untuk membuat bank-bank di Indonesia itu dalam posisi yang aman. Jadi memang tidak perlu kekhawatiran yang berlebihan ya dalam hal ini. Nah juga mengenai tadi PRP dan juga pembayaran premi restrukturisasi yang baru saja diteken minggu lalu ini 16 Juni 2023. Tanggapan dari Bang Amar sendiri seperti apa? Oke, dan PRP ini memang arahan dari Pak Jokowi dan menurut saya pasti sudah melewati proses review, proses analisa yang sangat baik terutama untuk menjaga stabilitas dan juga perekonomian Indonesia. Namun menurut saya dalam hal ini pihak yang paling diuntungkan adalah nasabah. Karena selain ada biaya insuransi yang sudah sebelumnya dilakukan oleh LPS, dengan ada tambahan asuransi baru ini, harusnya memberikan proteksi yang lebih bagi para nasabah. Dan Bank siap untuk membayar premi restrukturisasi tentunya ya? Tentunya, iya. Kita pasti akan follow apa yang diamanatkan oleh Bapak Presiden. Untuk tambahan biayanya sendiri seperti apa? Karena kan tentunya yang dibayarkan ke LPS 2 kali setahun, tentunya akan semakin banyak kos yang dibebankan juga ke perbankan. Seperti apa Mas David Anda melihatnya? Kalau kita dari sisi Bang Amar, kalau kita lihat dari rasio NIM kita adalah dalam artian NIM kita adalah 2 digit. Lebih tinggi daripada rata-rata industri. Seharusnya dengan adanya penambahan premi LPS ini, kita tidak terbebani dan mungkin kita sangat mendukung apa yang diamanatkan oleh Bapak Presiden. Jadi sangat mendukung apa yang diamanatkan oleh Presiden yang memang sudah ditekan juga 16 Juni lalu. Nah, tapi di satu sisi apakah menurut Anda Mas David, tools-tools seperti pencadangan kredit saat ini masih kurang cukup mumpuni nih untuk melihat dan juga menjadi bantalan reserve cushion yang baik untuk makroekonomi fundamental outlook ke depannya? Seperti apa? Oke. Kalau dibilang dari sisi penyisihan kredit CKPN, sebenarnya itu adalah salah satu tools untuk menjaga keamanan dari sisi bank. Namun efek dari geopolitik ataupun efek dari luar negeri itu tidak hanya dari sisi penyaluran kredit. Oleh karena itulah dengan adanya implementasi PRP ini tentunya menjaga proteksi bank tidak hanya dari sisi risiko kredit tapi dari juga risiko-risiko lainnya. Jadi Anda mengkonfirmasi bahwa PRP dan juga premi restrukturisasi ini sebagai salah satu cara untuk perbankan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di masa depan. Baik, jadi memang lebih outlook-nya juga positif juga ya dengan kebijakan ini yang sudah ditekan minggu lalu. Baik, nah di satu sisi mungkin kita ngomongin kredit, Mas David, per April 2023 ini persentase pertumbuhan kredit dan juga DPK itu para nasabah terpantau melambat. Bagaimana Anda menyikapi fenomena tersebut dan juga sebenarnya kondisi di Bang Amar seperti apa? Apakah ini hanya pola pattern konsumsi saja yang terjadi ataukah sebenarnya perlu diwaspadai? Oke, kalau kita lihat di paruh pertama 2023 ini sebenarnya memang pasti makroekonomi Indonesia dihadapi dengan ketidakpastian. Baik juga dari isu geopolitik, tingkat inflasi dan beberapa hal lainnya. Namun dari sisi Bang Amar, kondisi ini sepertinya tidak terlalu berpengaruh terhadap Bang Amar. Mengingat Bang Amar berfokus pada sektor UMKM. Baik. Oke, kalau kita lihat growth-nya dari akhir Desember sampai dengan Mei ini, kredit Bang Amar sudah bertumbuh sampai dengan belasan persen atau telah mencapai sebenarnya target tahunan yang ditentukan oleh OJK pada awal tahun 2023 ini, yaitu sekitar 10-12%. Oleh karena itu kita merasa bahwa sektor UMKM adalah sektor yang salah satu sektor yang cukup aman dan tidak terlalu terimpact oleh adanya perubahan suku bunga di pasar. Baik, dan kita ketahui juga ini masih sekitar 6 bulan lagi menuju akhir tahun 2023. Semester 2 ini bagaimana ekspektasinya dalam hal pertumbuhan outstanding credit juga di Bang Amar dan bagaimana juga sebenarnya Bang Amar menyikapi 2023 ini ke depannya? Oke, kalau saya boleh kilas balik sedikit, sebenarnya di akhir tahun 2022 Bang Amar baru saja menyelesaikan right issue-nya. Sehingga modal inti dari Bang Amar bertumbuh dari 1 triliun menjadi 3 triliun. Jadi sebenarnya secara likuiditas Bang Amar ini sangat banyak dan bahkan kalau kita melihat rasio CAR-nya Bang Amar itu sangat tinggi. Sehingga tugas kita tahun 2023 adalah bagaimana kita mendeploy dana tersebut dan juga meleverage balance sheet Bang Amar. Nah, mungkin saya bisa share beberapa strategi dari Bang Amar yang ingin kita lakukan di 2023 ini. Yang pertama, dari pinjaman digital kita Tunaiku, kita melihat adanya tren positif di mana jumlah pengajuan aplikasi dari retail maupun mikrobisnis terus meningkat dari hari ke hari. Dan juga kita akan melakukan perluasan area yang awalnya hanya terkonsentrasi di Jabodetabek dan Surabaya, kita pun akan berusaha memperluas area layanan kita ke beberapa kota lainnya. Itu dari sisi
retail dan juga microbisnis. Kedua, kita juga membuat core-core lain tidak hanya bertumbuh pada tunaiku, tapi juga mengembangkan bisnis kita pada sektor UMKM dan juga korporasi. Di mana salah satu inisiatif kita adalah dengan cara melakukan kolaborasi dan juga partnership dengan beberapa P2P dan juga beberapa company lainnya. Dan terakhir, inisiatif terbaru kita yang baru kita launching juga adalah Collaborative Embedded Banking and Financing. Jadi sebenarnya ini adalah inisiatif yang bersifat plug and play, di mana kita mengharapkan mitra-mitra non-bank dapat meng-embed layanan perbankan digital kita di dalam aplikasi mereka. Sehingga tanpa adanya license perbankan, mitra non-bank ini dapat memberikan layanan perbankan kepada nasabah mereka, baik dari sisi deposito, mengajukan pinjaman, dan juga mengecek saldo mereka. Harapannya mereka memberikan nilai tambah kepada konsumen, dari sisi mitra juga mendapatkan nilai tambah, yaitu konsumen mereka lebih sticky daripada mereka, dan juga akan lebih baik bagi overall country. Karena akan lebih banyak underbank, unbank customer yang mendapatkan layanan perbankan.